Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Kamu tahu nggak? Kalau makanan sederhana seperti tape singkong, punya segudang manfaat kesehatan luar biasa, terutama untuk lansia. Loh, mulai dari pencernaan lancar sampai pikiran tenang. Yuk, kita bahas. Namun sebelum kita mulai pembahasan lebih lengkapnya, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alami. Sekarang mari kita masuk ke info pentingnya. Tape singkong seringkali dipandang sebagai makanan sederhana. Padahal, makanan tradisional ini menyimpan banyak manfaat kesehatan. Manfaat ini sangat penting, terutama bagi para lansia. Dr. Slamet Wibowo, seorang ahli kesehatan, menjelaskan bahwa tape singkong adalah sumber probiotik alami yang sangat baik. Probiotik ini bermanfaat untuk pencernaan. Selain itu, tape singkong juga membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Makanan ini juga bisa memberikan energi yang dibutuhkan tubuh. Dr. Slamet Wibowo juga menyebutkan bahwa tape singkong berkaitan dengan efek menenangkan pikiran. Bahkan, ada potensi tape singkong untuk menurunkan kolesterol. Tape singkong juga bisa membantu menurunkan tekanan darah. Semua manfaat ini menjadikan tape singkong lebih dari sekadar camilan. Tape singkong bisa menjadi bagian penting dari pola makan sehat. Mari kita bahas lebih dalam tentang probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup. Mikroorganisme ini, jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, akan memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Seringkali, probiotik disebut sebagai bakteri baik. Bakteri baik ini hidup di dalam usus kita. Usus manusia adalah rumah bagi triliunan mikroorganisme. Kumpulan mikroorganisme ini dikenal sebagai mikrobioma usus. Mikrobioma usus yang sehat memiliki keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat. Ketika keseimbangan ini terganggu, berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Masalah ini termasuk masalah pencernaan seperti sembelit atau diare. Bisa juga masalah kekebalan tubuh yang menurun. Probiotik dalam tape singkong membantu menjaga keseimbangan ini. Mereka menambah jumlah bakteri baik dalam usus. Dengan begitu, mereka membantu usus berfungsi dengan lebih baik. Probiotik bekerja dengan beberapa cara. Pertama, mereka bersaing dengan bakteri jahat. Mereka berkompetisi untuk mendapatkan nutrisi dan tempat menempel di dinding usus. Dengan begitu, bakteri jahat tidak bisa berkembang biak sebanyak mungkin. Kedua, probiotik dapat menghasilkan zat-zat bermanfaat. Zat ini seperti asam lemak rantai pendek. Asam lemak rantai pendek ini adalah sumber energi bagi sel-sel usus. Mereka juga membantu menjaga kesehatan lapisan usus. Lapisan usus yang sehat penting untuk mencegah masuknya zat-zat berbahaya ke dalam aliran darah. Pencernaan yang sehat adalah kunci kesehatan secara keseluruhan. Usus yang sehat berarti penyerapan nutrisi dari makanan menjadi lebih efisien. Tubuh bisa mendapatkan vitamin, mineral, dan energi yang optimal dari makanan yang kita konsumsi. Jika pencernaan bermasalah, tubuh mungkin tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Ini bisa menyebabkan kekurangan gizi. Bahkan jika kita makan makanan bergizi, tape singkong membantu mencegah masalah ini. Dengan mendukung kesehatan usus, tape singkong memastikan tubuh Anda mendapatkan yang terbaik dari makanan. Selain itu, usus juga memiliki peran besar dalam sistem kekebalan tubuh. Sekitar 70-80% sel kekebalan tubuh kita berada di usus. Ini menunjukkan betapa pentingnya usus yang sehat untuk kekebalan tubuh yang kuat. Probiotik dalam tape singkong berkomunikasi dengan sel-sel kekebalan di usus. Mereka membantu melatih sistem kekebalan untuk merespons dengan tepat. Mereka juga membantu membedakan antara ancaman nyata dan zat yang tidak berbahaya. Ketika sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik, tubuh lebih mampu melawan infeksi. Tubuh juga lebih mampu melawan penyakit. Ini sangat penting bagi lansia. Sistem kekebalan tubuh lansia cenderung melemah seiring bertambahnya usia. Ini membuat mereka lebih rentan terhadap flu, pilek, dan infeksi lainnya. Dengan mengonsumsi tape singkong secara teratur, lansia dapat membantu memperkuat pertahanan tubuh mereka. Ini membantu mereka tetap sehat dan aktif. Tape singkong juga dikenal sebagai sumber energi yang baik. Ini karena singkong sendiri adalah sumber karbohidrat. Selama proses fermentasi, karbohidrat kompleks dalam singkong dipecah menjadi gula yang lebih sederhana. Gula sederhana ini lebih mudah dicerna oleh tubuh.
Ini berarti tubuh bisa mendapatkan energi dengan cepat. Namun, energi dari tape singkong tidak seperti energi dari gula olahan. Energi dari tape singkong cenderung lebih stabil dan berkelanjutan. Ini karena proses pencernaannya yang lebih lambat. Bagi lansia, energi yang stabil sangat penting. Banyak lansia merasa mudah lelah. Mereka mungkin juga mengalami penurunan stamina. Tape singkong dapat menjadi sumber energi alami yang membantu mereka menjaga vitalitas. Energi ini memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat. Ini juga membantu mereka tetap aktif secara fisik dan mental. Tanpa lonjakan gula darah yang tajam, tape singkong menyediakan energi yang dibutuhkan tubuh tanpa efek samping yang tidak diinginkan. Manfaat lain yang menarik dari tape singkong adalah efek menenangkan pikiran. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi ada hubungan erat antara usus dan otak. Hubungan ini dikenal sebagai poros usus otak atau good brain axis. Usus dan otak terus-menerus berkomunikasi. Mereka berkomunikasi melalui saraf, hormon, dan zat kimia lainnya. Probiotik di usus dapat memengaruhi komunikasi ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mikrobioma usus yang sehat dapat memengaruhi suasana hati. Mikrobioma usus juga dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Ini terjadi karena bakteri di usus dapat menghasilkan neurotransmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia otak. Contoh neurotransmitter adalah serotonin. Serotonin dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Sekitar 90% serotonin tubuh sebenarnya diproduksi di usus. Dengan mendukung kesehatan usus, tape singkong secara tidak langsung membantu meningkatkan produksi neurotransmitter ini. Ini dapat berkontribusi pada perasaan tenang dan kesejahteraan mental. Bagi lansia, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Stres dan kecemasan bisa menjadi masalah umum. Ini bisa memengaruhi kualitas hidup mereka. Mengonsumsi tape singkong dapat menjadi cara alami untuk mendukung kesehatan mental mereka. Ini membantu mereka merasa lebih rileks dan tenang. Ini adalah manfaat yang sering diabaikan. Namun, manfaat ini sangat berharga. Selain itu, tape singkong juga dikaitkan dengan potensi menurunkan kolesterol. Probiotik tertentu di usus dapat membantu memodulasi metabolisme kolesterol. Mereka bisa melakukannya dengan beberapa cara. Misalnya, beberapa bakteri dapat mengikat kolesterol di usus. Ini mencegah kolesterol diserap ke dalam aliran darah. Bakteri juga dapat menghasilkan asam empedu. Asam empedu ini membantu tubuh memecah lemak. Dengan demikian, mereka membantu mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL. Singkong sendiri juga mengandung serat. Serat adalah komponen penting untuk kesehatan jantung. Serat membantu mengurangi penyerapan kolesterol di usus. Serat juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Mengelola kolesterol sangat penting, terutama bagi lansia. Kolesterol tinggi adalah faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Dengan memasukkan tape singkong ke dalam diet mereka, lansia dapat mengambil langkah proaktif untuk menjaga kesehatan jantung mereka. Ini adalah langkah yang sederhana namun efektif. Tidak hanya kolesterol, tape singkong juga berpotensi membantu menurunkan tekanan darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa probiotik dapat memiliki efek positif pada tekanan darah. Mekanismenya belum sepenuhnya dipahami. Namun, ini mungkin melibatkan produksi senyawa tertentu oleh bakteri usus. Senyawa ini dapat memengaruhi pembuluh darah. Senyawa ini juga dapat memengaruhi regulasi tekanan darah oleh tubuh. Singkong juga mengandung kalium. Kalium adalah mineral penting. Kalium berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kalium juga berperan dalam fungsi otot dan saraf. Asupan kalium yang cukup penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Kekurangan kalium dapat berkontribusi pada tekanan darah tinggi. Dengan demikian, tape singkong dapat memberikan kontribusi gizi yang mendukung kesehatan kardiovaskular secara menyeluruh. Mengelola tekanan darah adalah kunci untuk mencegah komplikasi serius seperti serangan jantung dan stroke. Jadi, manfaat ini sangat relevan bagi lansia. Meskipun tape singkong memiliki banyak manfaat, penting untuk memahami cara konsumsi yang benar. Konsumsi yang benar akan memaksimalkan manfaatnya. Konsumsi yang benar juga akan meminimalkan risiko. Porsi yang dianjurkan adalah kunci. Seperti makanan lainnya, konsumsi tape singkong harus dalam jumlah yang moderat. Terlalu banyak bisa menyebabkan masalah pencernaan.
Terlalu banyak juga bisa menyebabkan asupan gula berlebih. Untuk lansia, 1 hingga 2 potong kecil tape singkong per hari sudah cukup. Ini setara dengan sekitar 50-100 gram. Konsumsi ini sudah dapat memberikan dosis probiotik yang bermanfaat. Konsumsi ini juga memberikan energi yang dibutuhkan. Waktu konsumsi juga bisa memengaruhi manfaatnya. Beberapa ahli menyarankan untuk mengonsumsi tape singkong di antara waktu makan. Ini bisa menjadi camilan sehat. Ini juga bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Mengonsumsi tape singkong saat perut kosong juga bisa efektif. Ini bisa memungkinkan probiotik mencapai usus dengan lebih cepat. Tape singkong juga bisa dikombinasikan dengan makanan lain. Misalnya, tape singkong bisa ditambahkan ke dalam salad buah. Tape singkong bisa juga dicampur dengan yogurt tawar. Kombinasi ini akan meningkatkan asupan probiotik Anda. Yogurt juga merupakan sumber probiotik yang baik. Kombinasi ini juga menambah serat dan vitamin dari buah-buahan. Namun, hindari mengombinasikan tape singkong dengan makanan yang sangat manis. Ini karena tape singkong sendiri sudah mengandung gula hasil fermentasi. Penyimpanan tape singkong juga penting untuk menjaga kualitasnya. Tape singkong sebaiknya disimpan di lemari es. Simpan dalam wadah kedap udara. Ini akan memperlambat proses fermentasi lebih lanjut. Ini juga akan mencegah pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan. Tape singkong yang disimpan dengan benar bisa bertahan hingga beberapa hari. Namun, selalu periksa bau dan teksturnya sebelum dikonsumsi. Jika ada bau yang aneh atau tekstur yang terlalu lembek, sebaiknya jangan dikonsumsi. Memilih tape singkong berkualitas juga sangat penting. Carilah tape singkong yang memiliki aroma khas fermentasi yang manis. Hindari tape singkong yang berbau asam menyengat. Hindari juga tape singkong yang terlihat berlendir atau berwarna tidak biasa. Tape singkong yang baik memiliki tekstur lembut. Namun, tape singkong yang baik tidak terlalu lembek. Tape singkong yang baik juga memiliki rasa manis alami. Rasa manis ini tidak terlalu kuat. Pastikan juga tape singkong dibuat dengan proses yang bersih dan higienis. Ini akan memastikan Anda mendapatkan manfaat terbaiknya. Namun, tidak semua orang bisa mengonsumsi tape singkong. Ada beberapa kelompok orang yang harus menghindari tape singkong. Kelompok ini perlu berhati-hati. Pertama, penderita diabetes. Tape singkong, meskipun melalui proses fermentasi, tetap mengandung gula. Gula ini adalah hasil dari pemecahan karbohidrat oleh ragi. Meskipun indeks glikemiknya mungkin lebih rendah dari singkong rebus biasa, kandungan gulanya tetap bisa memengaruhi kadar gula darah. Bagi penderita diabetes, mengontrol asupan gula sangat krusial. Konsumsi tape singkong dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Ini bisa berbahaya bagi kondisi mereka. Penderita diabetes perlu memantau kadar gula darah mereka dengan cermat. Mereka juga perlu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Ini penting sebelum menambahkan tape singkong ke dalam diet mereka. Ada banyak alternatif makanan lain yang lebih aman bagi penderita diabetes. Alternatif ini bisa memberikan manfaat serupa. Misalnya, yogurt tawar tanpa gula atau kimchi. Alternatif ini adalah sumber probiotik yang baik. Namun, alternatif ini memiliki kandungan gula yang jauh lebih rendah. Jadi, sangat penting untuk selalu memprioritaskan saran medis. Kedua, penderita MAC kronis. MAC kronis adalah kondisi di mana lapisan lambung mengalami peradangan. Ini bisa disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan. Proses fermentasi pada tape singkong menghasilkan asam laktat. Asam laktat ini dapat meningkatkan keasaman di lambung. Bagi penderita MAC, peningkatan keasaman ini bisa memicu gejala. Gejala ini seperti nyeri ulu hati, kembung, atau mual. Meskipun probiotik baik untuk usus, asam yang dihasilkan selama fermentasi bisa menjadi masalah bagi lambung yang sensitif. Konsumsi tape singkong dapat memperburuk kondisi MAC. Ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan. Penderita MAC kronis sebaiknya menghindari makanan fermentasi yang asam. Mereka juga harus menghindari makanan yang memicu asam lambung. Lagi-lagi, konsultasi dengan dokter adalah langkah terbaik. Dokter dapat memberikan rekomendasi diet yang aman dan sesuai dengan kondisi lambung Anda. Ketiga, ibu hamil. Selama proses fermentasi, sejumlah kecil alkohol dapat terbentuk. Meskipun jumlahnya sangat minim, konsumsi alkohol, bahkan dalam jumlah kecil, tidak dianjurkan untuk ibu hamil.
Ini karena alkohol dapat memengaruhi perkembangan janin. Selain itu, ada juga risiko terkait kebersihan dan kualitas fermentasi. Jika proses fermentasi tidak dilakukan dengan higienis, ada kemungkinan tape singkong terkontaminasi bakteri berbahaya. Bakteri ini bisa menyebabkan infeksi. Sistem kekebalan tubuh ibu hamil juga bisa sedikit berbeda. Ini membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi makanan. Demi keamanan ibu dan janin, sebaiknya ibu hamil menghindari konsumsi tape singkong. Ada banyak sumber probiotik lain yang lebih aman bagi ibu hamil. Sumber ini seperti yogurt tanpa gula, kefir, atau suplemen probiotik yang direkomendasikan dokter. Kehati-hatian adalah kunci selama masa kehamilan. Keempat, anak-anak di bawah 2 tahun. Sistem pencernaan anak-anak di bawah 2 tahun masih dalam tahap perkembangan. Sistem pencernaan mereka belum sepenuhnya matang. Mereka mungkin belum bisa mencerna makanan fermentasi dengan baik. Kandungan alkohol yang sangat minim sekalipun bisa menjadi masalah bagi tubuh kecil mereka. Selain itu, ada potensi reaksi alergi atau intoleransi terhadap komponen tape singkong. Makanan fermentasi yang tidak diolah dengan sempurna juga bisa menimbulkan risiko. Risiko ini adalah risiko infeksi bagi anak kecil. Makanan padat pertama untuk bayi haruslah makanan yang mudah dicerna. Makanan ini juga harus memiliki risiko alergi yang rendah. Tape singkong bukanlah pilihan yang tepat untuk kelompok usia ini. Sebaiknya berikan mereka makanan yang direkomendasikan oleh dokter anak. Makanan ini akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka dengan aman. Sekarang, mari kita pahami lebih jauh tentang proses fermentasi tape singkong. Fermentasi adalah proses alami. Dalam proses ini, mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat menjadi zat lain. Untuk tape singkong, bahan dasarnya adalah singkong. Singkong dikupas, dicuci bersih, lalu direbus atau dikukus hingga matang. Singkong yang matang ini kemudian didinginkan. Setelah singkong dingin, ragi tape ditaburkan di atasnya. Ragi tape ini mengandung berbagai jenis mikroorganisme. Mikroorganisme ini termasuk Saccharomyces cerevisiae, ragi, dan bakteri asam laktat. Mikroorganisme ini adalah agen utama dalam proses fermentasi. Singkong yang sudah diberi ragi kemudian disimpan dalam wadah tertutup. Wadah ini harus diletakkan di tempat yang hangat. Ini akan memicu proses fermentasi. Selama fermentasi, ragi dan bakteri mulai bekerja. Mereka memecah karbohidrat kompleks, pati, dalam singkong. Mereka mengubahnya menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Selanjutnya, gula sederhana ini diubah lagi. Mereka diubah menjadi alkohol dan asam organik, terutama asam laktat. Proses inilah yang memberikan rasa manis khas pada tape. Proses ini juga memberikan sedikit rasa asam. Proses ini juga memberikan aroma unik. Proses fermentasi biasanya berlangsung selama 2-3 hari. Ini tergantung pada suhu lingkungan dan jumlah ragi yang digunakan. Semakin lama fermentasi, semakin manis dan semakin tinggi kandungan alkoholnya. Namun, kandungan alkohol dalam tape singkong umumnya sangat rendah. Kandungan alkohol ini biasanya kurang dari 1%. Namun, ini bisa bervariasi. Probiotik terbentuk selama proses ini. Bakteri asam laktat adalah jenis probiotik yang utama. Bakteri ini yang memberikan manfaat kesehatan pada pencernaan. Pentingnya kebersihan dalam proses fermentasi tidak bisa diremehkan. Semua peralatan harus bersih. Tangan juga harus bersih. Ini untuk mencegah kontaminasi oleh mikroorganisme jahat. Kontaminasi ini bisa merusak tape. Kontaminasi ini juga bisa membuatnya tidak aman untuk dikonsumsi. Tape singkong yang dibuat dengan higienis akan menghasilkan produk yang aman. Tape singkong yang dibuat dengan higienis juga akan menghasilkan produk yang bermanfaat. Kandungan gizi tape singkong juga menarik untuk dibahas. Singkong sendiri kaya akan karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama. Singkong juga mengandung serat, vitamin C, dan beberapa vitamin B kompleks. Singkong juga mengandung mineral seperti kalium, fosfor, kalsium, dan zat besi. Setelah fermentasi, kandungan gizi singkong mengalami perubahan. Kandungan karbohidrat kompleks berkurang. Ini karena sebagian dipecah menjadi gula sederhana. Kandungan probiotik, terutama bakteri asam laktat, meningkat. Ini adalah tambahan gizi yang signifikan. Vitamin B kompleks, seperti tiamin dan riboflavin, juga bisa meningkat.
Ini karena aktivitas mikroorganisme selama fermentasi. Namun, beberapa vitamin yang sensitif terhadap panas, seperti vitamin C, mungkin sedikit berkurang selama proses perebusan. Secara keseluruhan, tape singkong tetap merupakan sumber energi yang baik. Tape singkong juga merupakan sumber serat yang baik. Tape singkong juga merupakan sumber probiotik yang sangat berharga. Probiotik ini tidak ditemukan dalam singkong mentah atau rebus. Perbandingan dengan singkong mentah menunjukkan bahwa fermentasi menambahkan dimensi gizi baru. Dimensi ini adalah manfaat probiotik. Dibandingkan dengan singkong rebus, tape memiliki rasa yang lebih manis. Tape juga memiliki tekstur yang lebih lembut. Tape juga lebih mudah dicerna. Ini menjadikannya pilihan makanan yang unik dan bermanfaat. Ada beberapa mitos seputar tape singkong yang perlu diluruskan. Salah satu mitos paling umum adalah tape singkong bisa membuat mabuk. Seperti yang sudah dijelaskan, proses fermentasi memang menghasilkan sedikit alkohol. Namun, jumlahnya sangat kecil. Biasanya kurang dari 1%. Untuk merasakan efek mabuk, seseorang harus mengonsumsi tape singkong dalam jumlah yang sangat banyak. Jumlah ini jauh melebihi porsi konsumsi normal. Jadi, mengonsumsi tape singkong dalam porsi wajar tidak akan membuat Anda mabuk. Mitos lain adalah tape singkong tidak sehat karena mengandung gula. Memang benar tape singkong mengandung gula. Namun, gula ini adalah hasil alami dari fermentasi. Gula ini juga disertai dengan serat dan probiotik. Ini berbeda dengan gula olahan murni. Gula olahan murni tidak memiliki manfaat gizi lain. Selama dikonsumsi dalam jumlah moderat, gula dalam tape singkong tidak menjadi masalah. Bahkan, gula ini adalah sumber energi yang baik. Ada juga mitos bahwa tape singkong bisa menyebabkan cacingan atau masalah pencernaan serius. Mitos ini tidak berdasar. Justru sebaliknya, tape singkong yang dibuat dengan bersih dan benar dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Ini berkat kandungan probiotiknya. Masalah pencernaan mungkin timbul jika tape singkong dikonsumsi berlebihan. Masalah pencernaan juga bisa timbul jika tape terkontaminasi. Kontaminasi ini terjadi karena proses pembuatan yang tidak higienis. Jadi, penting untuk selalu memilih tape singkong dari sumber yang terpercaya. Penting untuk mendapatkan informasi yang benar. Jangan mudah percaya pada mitos yang tidak memiliki dasar ilmiah. Tape singkong adalah makanan tradisional yang sudah ada sejak lama. Makanan ini telah dikonsumsi oleh banyak generasi. Makanan ini telah memberikan manfaat kesehatan. Dengan pemahaman yang benar, kita bisa menghargai dan memanfaatkan tape singkong dengan bijak. Tape singkong juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Olahan ini bisa membuatnya lebih menarik untuk dikonsumsi. Salah satu olahan sederhana adalah tape bakar. Tape bakar adalah tape yang dipanggang sebentar di atas bara api atau teflon. Ini akan memberikan aroma smoky yang khas. Tape bakar juga akan memberikan tekstur yang sedikit renyah di luar dan lembut di dalam. Ini adalah camilan sore yang hangat dan mengenyangkan. Anda juga bisa membuat kolak tape. Kolak tape adalah tape yang dimasak dengan santan, gula merah, dan daun pandan. Ini adalah hidangan manis yang cocok untuk berbuka puasa. Kolak tape juga cocok sebagai hidangan penutup. Namun, ingat untuk tidak menambahkan terlalu banyak gula. Tape singkong sudah manis. Es campur dengan tape juga merupakan pilihan yang menyegarkan. Potongan tape singkong bisa ditambahkan ke dalam es campur. Es campur ini berisi buah-buahan, agar-agar, dan sirup. Ini adalah cara yang lezat untuk menikmati tape singkong di hari yang panas. Atau, Anda bisa membuat bolu tape. Bolu tape adalah kue bolu yang dicampur dengan tape singkong yang dihaluskan. Ini akan memberikan tekstur yang lembut. Bolu tape juga akan memberikan aroma khas tape yang menggugah selera. Mengintegrasikan tape ke dalam pola makan sehari-hari tidaklah sulit. Anda bisa menjadikannya camilan sehat. Anda bisa juga menjadikannya bagian dari sarapan atau hidangan penutup. Kuncinya adalah konsumsi moderat. Jangan berlebihan. Ini akan membantu Anda mendapatkan manfaatnya tanpa masalah. Tape singkong adalah bukti bahwa makanan tradisional bisa sangat bergizi dan lezat. Mari kita dengarkan kisah nyata seorang pasien. Kisah ini akan menunjukkan bagaimana tape singkong dapat menjadi makanan penyembuh alami. Nama pasien ini adalah Pak Budi. Pak Budi adalah seorang pensiunan. Usianya sudah 70 tahun. Selama bertahun-tahun,
Pak Budi menderita masalah pencernaan kronis. Masalah ini termasuk sembelit yang parah. Dia juga sering merasa kembung. Perutnya sering terasa tidak nyaman setelah makan. Pak Budi sudah mencoba berbagai macam obat. Dia sudah mencoba laksatif. Dia juga sudah mencoba suplemen serat. Namun, hasilnya tidak memuaskan. Sembelitnya sering kambuh. Perutnya tetap terasa berat. Ini membuat kualitas hidupnya menurun. Dia sering merasa lesu. Dia juga sering merasa tidak bersemangat. Bahkan, masalah pencernaannya ini mulai memengaruhi suasana hatinya. Dia menjadi lebih mudah tersinggung. Dia juga menjadi lebih murung. Suatu hari, cucunya yang seorang mahasiswa gizi menyarankan Pak Budi untuk mencoba tape singkong. Cucu Pak Budi menjelaskan tentang manfaat probiotik. Dia menjelaskan bagaimana probiotik bisa membantu kesehatan usus. Awalnya, Pak Budi ragu. Dia menganggap tape singkong hanyalah camilan biasa. Dia tidak percaya tape singkong bisa membantu masalah kesehatannya yang sudah menahun. Namun, karena cucunya terus meyakinkan, Pak Budi akhirnya bersedia mencoba. Pak Budi mulai mengonsumsi 1 potong kecil tape singkong setiap pagi. Dia mengonsumsinya setelah sarapan. Dia memilih tape singkong yang dibuat oleh tetangganya. Tetangganya dikenal karena kebersihannya dalam membuat tape. Setelah beberapa minggu, Pak Budi mulai merasakan perubahan. Perubahan ini sangat mengejutkan baginya. Pertama, frekuensi buang air besarnya menjadi lebih teratur. Dia tidak lagi kesulitan. Sembelit yang selama ini menghantuinya mulai berkurang. Perutnya terasa lebih lega. Rasa kembung juga jauh berkurang. Dia bisa makan dengan lebih nyaman. Dia juga tidak lagi merasa begah setelah makan. Ini adalah perubahan besar. Perubahan ini sangat berarti bagi Pak Budi. Selain perbaikan pencernaan, Pak Budi juga merasakan peningkatan energi. Dia tidak lagi merasa cepat lelah. Dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat. Dia mulai bisa berkebun lagi. Dia juga mulai bisa bermain dengan cucu-cucunya tanpa merasa kehabisan tenaga. Ini membuat dia sangat senang. Energi yang meningkat ini membuat dia merasa lebih muda. Yang lebih menarik lagi, Pak Budi juga merasakan peningkatan pada fungsi otaknya. Dia mulai merasa ingatannya lebih tajam. Dia bisa mengingat nama-nama orang dengan lebih mudah. Dia juga bisa mengingat kejadian-kejadian kecil. Fokusnya juga meningkat. Dia bisa membaca buku atau koran dengan lebih konsentrasi. Sebelumnya, dia seringkali harus membaca berulang-ulang untuk memahami suatu kalimat. Sekarang, dia bisa memahami dengan cepat. Perubahan ini membuat Pak Budi sangat gembira. Dia merasa seperti mendapatkan kembali kualitas hidupnya. Dia menjadi lebih ceria. Dia menjadi lebih bersemangat. Dia juga lebih optimis. Dia tidak lagi merasa murung. Dia mulai bercerita kepada teman-temannya tentang tape singkong. Dia menceritakan bagaimana tape singkong telah membantunya. Kisah Pak Budi ini adalah contoh nyata. Ini menunjukkan bahwa makanan sederhana seperti tape singkong bisa memiliki dampak besar. Tape singkong bisa memiliki dampak positif pada kesehatan, terutama pada masalah pencernaan. Tape singkong juga bisa memiliki dampak positif pada fungsi otak. Ini semua berkat kandungan probiotiknya. Tentu saja, ini bukan obat ajaib. Namun, tape singkong bisa menjadi bagian dari pendekatan holistik. Pendekatan ini untuk menjaga kesehatan. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki respons yang berbeda. Apa yang berhasil untuk Pak Budi mungkin tidak sepenuhnya sama untuk orang lain. Namun, kisah ini memberikan harapan. Kisah ini memberikan inspirasi. Kisah ini menunjukkan potensi makanan alami dalam mendukung kesehatan kita. Selalu konsultasikan dengan dokter Anda. Konsultasikan dengan ahli gizi. Ini penting sebelum membuat perubahan besar pada diet Anda. Terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu. Kisah Pak Budi menekankan pentingnya mendengarkan tubuh kita. Kisah ini juga menekankan pentingnya mencoba solusi alami. Solusi alami ini bisa membantu kita mengatasi masalah kesehatan. Tape singkong adalah contoh yang sangat baik. Tape singkong adalah makanan yang sering kita abaikan. Namun, tape singkong memiliki potensi besar. Potensi ini untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi lansia. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang. Investasi ini untuk diri kita sendiri. Investasi ini untuk masa depan kita. Seringkali,
Kita mencari solusi yang rumit. Kita mencari solusi yang mahal. Padahal, jawabannya mungkin ada di sekitar kita. Jawabannya mungkin ada pada makanan tradisional. Makanan tradisional yang sudah terbukti manfaatnya. Tape singkong adalah salah satu contohnya. Makanan ini adalah warisan budaya. Makanan ini juga adalah sumber nutrisi. Makanan ini juga adalah sumber probiotik yang alami. Dengan memahami manfaatnya, dengan mengonsumsinya dengan benar, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan ini adalah kesehatan yang lebih baik. Keuntungan ini adalah kualitas hidup yang lebih baik. Jangan pernah meremehkan kekuatan makanan alami. Makanan alami bisa membantu tubuh kita berfungsi optimal. Makanan alami bisa membantu tubuh kita melawan penyakit. Makanan alami juga bisa membantu tubuh kita menjaga keseimbangan. Makanan alami ini adalah anugerah dari alam. Mari kita mulai lebih peduli pada apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Mari kita mulai lebih menghargai makanan tradisional kita. Makanan ini bisa menjadi sahabat terbaik kita. Sahabat ini untuk perjalanan kesehatan kita. Ingatlah, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Jadi,